Shalom Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari Lukas pasal 8, mulai dari ayat 22 sampai dengan yang ke-56. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Engkau mengaruniakan kepada kami kesempatan, kemungkinan untuk kami boleh membaca kitab suci kami secara bersama-sama. Mohon Tuhan karuniakan kepada kami firman Tuhan. Berikanlah pertolongan sehingga kami ini boleh mengerti dan kami ini boleh betul-betul membaca dan kehidupan kami pun boleh dipolahkan berdasarkan pembacaan kitab suci yang sehat. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu bertanya seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Lalu mendaratkan Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal di dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun ke tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, "Pergilah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Orang itu pun pergi, mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia, sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya, yang berumur kira-kira 12 tahun, hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita perdarahan dan tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah perdarahannya. Lalu kata Yesus, "Siapa yang menjamah aku?" Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau." Tetapi Yesus berkata, "Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, lalu tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak dan apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru." Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja."
dan anakmu akan selamat. Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia kecuali Petrus, Yohanes dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu, akan tetapi Yesus berkata, "Jangan menangis, ia tidak mati tetapi tidur." Mereka mentertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru kepadanya, "Hai anak, bangunlah." Maka kembali roh anak itu dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Saudara-saudara sekalian, di dalam bagian yang kita baca sebelumnya, saudara, kita mendapati Tuhan Yesus menyatakan sebetulnya siapa sih yang disebut sebagai keluarganya Yesus. Inner circle-nya Yesus yang paling dekat itu sebetulnya siapa, saudara? Apakah Maria dan saudara-saudaranya? Ya, Maria adalah yang sangat dekat dengan Yesus. Tetapi saudara, bukan karena dia adalah sekedar ibunya, tapi karena Maria itu adalah dia yang percaya kepada firman Allah dan menantikan dan menjalankan firman Allah. Oleh karena itu ia disebut sebagai kerabatnya Yesus, saudara. Dan sekarang saudara, meskipun ya kita mendapati ini adalah satu buah peristiwa yang kaitannya itu tidak terlalu kuat, saudara, tetapi kita melihat flow-nya, saudara. Sekarang Yesus bersama dengan inner circle-nya, bersama dengan murid-muridnya, orang-orang terdekatnya, saudara. Sampai sejauh ini, saudara, kita mendapati ya bahwa murid-murid itu pernah bersama-sama dengan Yesus dan melihat Yesus itu melayani di sini dan di sana, saudara. Para murid yang mengikuti Yesus itu mesti belajar bahwa mengikuti Yesus itu artinya adalah memberikan pelayanan-pelayanan dengan tidak lelah-lelahnya, memberikan dirinya untuk melayani banyak orang, saudara. Murid-murid senantiasa mempelajari itu ketika mereka bersama-sama dengan Yesus, saudara. Mereka melihat bagaimana Yesus melayani, bagaimana Yesus berdoa, bagaimana Yesus itu dengan belas kasihan itu terus memberikan pelayanan, saudara. Namun saudara, kali ini kita mendapati tidak ada crowds. Mereka ada di dalam perahu dan hanya Yesus beserta dengan murid-muridnya, saudara. Dan satu buah pattern cerita besarnya adalah bahwa sekarang sudah mujizat atau tindakan pelayanan Yesus akan ditata layankan kepada para muridnya itu, saudara. Nah, ini satu hal, saudara, yang saya percaya kita semua perlu untuk senantiasa pegang dengan sadar, saudara, yaitu bahwa kita, para pengikut Yesus, gereja Tuhan adalah gereja Tuhan yang mesti belajar untuk melihat Yesus yang melayani. Kita menjadi gereja Tuhan yang menjadi penata layan dari pelayanan Yesus kepada banyak orang, saudara. Jadi sekali lagi ya, gereja adalah penata layan dari pelayanan Tuhan Yesus sendiri kepada banyak orang, saudara. Namun gereja juga tidak boleh lupa bahwa gereja sendiri adalah selain penata layan dari pelayanan Yesus kepada orang banyak, juga gereja sendiri adalah penerima dari pelayanan Yesus itu, saudara. Karena gereja tidak punya kekuatan yang cukup di dalam dirinya sendiri, saudara. Gereja itu harus terus-menerus juga menerima pelayanan dari Yesus Kristus, saudara. Maka dalam bagian ini kita mendapati yang murid-murid pun mengalami pelayanan dari Yesus, saudara. Kita tidak pernah menjadi orang yang kelewat kuat, kelewat hebat, saudara, sehingga kita sudah tidak lagi butuh pelayanan dari Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Jadi kita perlu untuk di satu sisi, saudara, perlu memiliki kesadaran ya, kita tidak boleh menjadi orang yang egois, yang terus-menerus minta berkat Tuhan kepada diri kita, saudara. Namun saudara, kita juga tidak bisa menjadi orang yang sok kuat, sok heroik, saudara, yang terus-menerus meminta supaya kita dikasih pelayanan lagi, kasih pelayanan lagi terus, karena kita percaya bahwa hidup saya satu kali saya untuk melayani orang lain. Loh iya, saudara, kita mau melayani orang lain, tapi kekuatannya dari mana, saudara? Kekuatannya harus dari Tuhan sendiri yang melayani, saudara. Dan bagian ini, saudara, kita mendapati ya, Yesus bersama dengan murid-muridnya. Dan kita melihat, saudara, Injil Lukas memberikan satu buah keterangan bahwa mereka dalam bahaya, saudara. Ketika ada taufan dan badai yang mengamuk itu, mereka ada dalam bahaya, saudara. Lalu mereka pun membangunkan Tuhan Yesus dan berkata, kita itu akan binasa, saudara. Lalu Tuhan Yesus bangun dan menghardik mereka, saudara. Ini, saudara, satu hal yang penting ya untuk kita lihat di dalam bagian ini. Maka datanglah murid-muridnya dan membangunkan dia, katanya, Guru, Guru, kita binasa. Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan air dan angin itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Di manakah kepercayaanmu? Saudara-saudara sekalian, apa sih sebetulnya diharapkan oleh Yesus dari para murid? Apakah para murid salah ya kalau mereka itu membangunkan Yesus, saudara? Murid-murid ini salahnya apa, saudara? Apakah mereka itu kalau beriman maka badainya nggak akan datang? Kelihatannya bukan itu ya, saudara. Karena Yesus Kristus sendiri ada di sana dan badainya juga tetap datang, saudara. Jadi mau mereka punya iman sebesar apa, saudara, sehingga badainya itu tidak bisa datang. Orang Yesusnya ada di situ. Kita tidak bisa mengatakan bahwa Yesus tidak beriman, kan, saudara. Jadi kita mendapat ya sebetulnya apa yang ditegurkan oleh Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, di mana kepercayaanmu? Nah ini, saudara, kalau kita lihat ya, Tuhan Yesus tidak sedang menegur para murid karena mereka itu takut. Tuhan Yesus tidak sedang menegur para murid karena mereka membangunkan Yesus. Tetapi saudara, para murid ini dikuasai oleh ketakutan, saudara. Mereka ini seperti kayak kehilangan ingatan akan apa yang sudah diperbuat oleh Tuhan Yesus ketika dia itu mengusir setan dan lain sebagainya, saudara. Mereka sadar kok bahwa mereka itu sedang ada di dalam satu buah panggilan. Mereka
sedang ada dalam misi Tuhan, saudara. Tetapi saudara, apakah misi Tuhan mungkin digagalkan oleh badai, saudara? Nah mungkin, saudara. Apakah misi Tuhan mungkin digagalkan oleh kecelakaan pada waktu itu? Nggak mungkin, saudara. Nah itu sudah di sana mereka gagal percaya, saudara. Nah kita mendapati ya bahwa mengikuti Yesus, bersama dengan Yesus itu tidak berarti badainya itu akan hilang, saudara. Dan ketika badainya hilang, juga mereka tidak wajib ya untuk menjadi orang-orang yang lihat Yesus tidur di sana, lalu badainya itu mengamuk, mereka dalam bahaya, lalu mereka santai-santai, diam-diam saja, ngomong satu orang dengan yang lain. Terus gimana terus? Ada badai, santai bro, Tuhan Yesus toh sedang tidur di sana, nyantai aja kita. Juga bukan seperti itu, saudara. Kita mendapati murid-murid itu boleh dia melakukan usaha yang harus dilakukan, melakukan usaha yang besar, saudara. Namun dikuasai oleh ketakutan itu urusan yang lain, saudara. Melakukan banyak usaha, melayani dengan kuat, bahkan membangunkan Yesus, saudara, yang dipercayai yang berkuasa, saudara. Itu adalah satu hal, saudara. Hal yang berbeda dengan mereka itu dikuasai oleh ketakutan sampai-sampai mereka berpikir bahwa kita binasa. Mission kita akan fail. Cerita menggenapkan dan menghadirkan kerajaan sorga itu akan bubar di tengah jalan karena kita kecelakaan di sini, saudara. Nah itu makanya mereka ditegur, saudara. Di manakah percayamu, saudara? Dan setelah itu, saudara, murid-murid pun mulai mengucapkan satu buah pertanyaan yang ini pertanyaan yang akan ditanyakan juga sebetulnya bagi setiap kita, bagi para pembaca, saudara. Yaitu ini ya. Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Mereka, saudara, mulai mempertanyakan sebetulnya Yesus ini siapa. Yes, selama ini dia tahu bahwa dia adalah Sang Mesias, mungkin dia yang dinanti-nantikan, dia yang membawa kehadiran kerajaan sorga. Tapi siapa sebetulnya? Siapa sebetulnya Mesias? Siapa sebetulnya yang dinantikan? Siapa sebetulnya yang ditunjukkan oleh Yohanes Pembaptis itu? Siapa? Siapa orang ini sehingga angin dan danau pun taat, saudara? Kalau di dalam perjanjian lama, saudara, angin dan danau itu taatnya kepada suara Tuhan, saudara. Maka mereka pun encounter dengan Yesus Kristus dan mereka takut, saudara. Nah kita melihat, saudara, di dalam episode ya, ketika murid-murid itu pertama kali dipanggil untuk mengikuti Yesus, meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus, saudara. Mereka melihat ada penangkapan ikan yang sangat banyak, saudara. Sangat baik untuk bisnis mereka, saudara. Tapi Petrus menjadi takut, saudara, karena dia sadar dia sedang berhadapan dengan Tuhan yang suci, saudara. Demikian juga kali ini, saudara. Murid-murid ketika mereka itu selamat dari badai, mereka tahu bahwa mereka sedang berhadapan dengan power yang jauh lebih besar daripada badai. Badai hanya dihardik saja, langsung mereka itu tunduk, saudara. Maka mereka pun mulai melihat bahwa ini ada power yang sangat besar yang mereka sama sekali tidak bisa kontrol, saudara. Saudara, badai di dalam lautan, saudara, di dalam danau itu, saudara, adalah badai yang sangat susah dikontrol. Dan kali itu mereka tahu, kali ini mereka tidak bisa kontrol, saudara. Tetapi bagaimanapun juga mereka kenal sama badai. Mereka itu kenal dengan ombak, mereka kenal dengan cuaca, mereka nelayan, saudara. Somehow di dalam tataran tertentu mereka masih bisa menguasai di sini dan di sana, kapan munculnya anginnya, cara menguasai angin seperti ini seperti apa. Mereka tahu, saudara. Meskipun ada kalanya mereka tidak bisa kontrol, saudara. Tetapi, saudara, mereka tidak tahu dan mereka bertanya, siapa sebetulnya dia ini? Kalau kita itu encounter dengan dia yang bisa menghardik angin dan danau, maka kita sedang encounter dengan kekuatan yang besar sekali dan kita nggak tahu bagaimana cara untuk kontrolnya. Dan selanjutnya, saudara, kita diajak untuk melihat bagaimana kekuatan yang tidak terkontrol ini akan menyatakan kekuasaannya bukan cuma di dalam wilayah Yudea, saudara. Nah, ini adalah di dalam wilayahnya orang Gentile, saudara. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuh setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal di dalam rumah, tapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku mohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu untuk keluar dari orang itu, karena sering roh itu menyeret-nyeret dia. Maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu, tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Sekarang, saudara, Yesus tidak lagi ada di tanah Galilea, tidak lagi ada di tanah Yudea, saudara, bukan di dalam wilayahnya orang-orang Yahudi. Dia ada di Gerasa, saudara. Dan pada umumnya, saudara, orang-orang Yahudi punya pandangannya, kalau kamu itu tidak ada di tanah Yudea, ya kamu bukan di tanah suci. Kamu ada di dalam daerahnya orang Gentiles. Orang Gentiles tidak menyembah Allah, tidak menyembah Yahweh. Maka kalau di dalam daerahnya orang Gentiles, di daerah Gerasa ada setan, ya tidak usah terlalu heran. Kalau di sana setannya banyak, ya tidak usah heran juga. Apalagi, saudara, sekarang di Gerasa, di pekuburan, saudara, maka di sana akan ada banyak setan, saudara. Dalam keadaan seperti ini, apakah kuasa Yesus itu masih berlaku? Apakah kuasa Yesus itu masih berlaku dan masih melampaui kontrol segala sesuatu? Nggak ada yang bisa kontrol, saudara. Termasuk setan-setan pun yang berada di dalam teritori mereka sendiri, yaitu ada di dalam perkuburan, saudara, ternyata tidak bisa kontrol, saudara. Dan ada sedikit
hal yang kalau dalam Injil Markus lebih ditekankan, dalam Injil Lukas mungkin tidak sampai ditekankan seperti itu, tetapi masih tetap bisa jadi bahan pemikiran kita, saudara. Ketika Tuhan Yesus tanya, saudara, dia mengatakan bahwa namanya adalah legiun, saudara. Legiun. Kita tahu, saudara, legiun itu siapa? Legiun itu adalah satuan unit prajuritnya Romawi, saudara. Jadi, saudara, di dalam bagian ini kita diajak untuk melihat ya, orang-orang Yahudi pada waktu itu ya menganggap Romawi itu sebagai perwujudan setan yang sangat menakutkan. Karena mereka meskipun tubuhnya manusia, sudah, mereka adalah dia yang punya cerita kehidupan berbeda sekali dengan ceritanya Tuhan Allah di dalam perintah-perintah yang ada dalam Taurat, sudah, tentang belas kasihan, cinta kasih, pengorbanan, kesucian. Itu Roma nggak tahu, sudah. Yang dimengerti oleh Roma adalah kekuatan, penaklukan, kehidupan yang hedon, yaitu yang mereka tahu, sudah. Dan sekarang sudah legiun, sudah, semacam satu buah prajurit. Kekuatan utamanya Romawi, sudah, yaitu legiun, dan encounter dengan Tuhan Yesus dan mereka tersungkur, sudah. Dan Tuhan Yesus sudah menyatakan dengan jelas bahwa oke, kamu maunya apa? Kamu masuknya kepada babi-babi, masuklah kepada babi-babi. Ini penyataan yang sangat jelas, sudah. Di tempat kuburan, sudah, legiun itu dimasukkan ke dalam babi lalu mati lemes, sudah. Kita mendapati ini satu buah tindakan yang sangat tidak gampang untuk diterima oleh banyak orang, sudah. Bahkan meskipun sudah di dalam daerah itu ya ada orang yang tadinya kerasukan setan sekarang dilepaskan, sudah, itu tidak gampang diterima, sudah. Karena apa? Karena Yesus ini punya kuasa yang somehow head to head clash dengan legiun, dengan kekuasaan Romawi, sudah. Saudara mau mengikuti Yesus yang seperti ini, sudah, artinya Anda harus siap untuk berhadapan-hadapan dengan legiun, sudah. Kita mendapati bahwa Yesus menang terhadap legiun, sudah. Tetapi sudah, membayangkan saja bahwa bersama dengan Yesus itu artinya kita akan combat dengan legiun, itu akan membuat kita itu bergidik, sudah. Saudara, kita orang-orang Kristen ya, banyak di antara kita yang menjadi orang Kristen itu secara cukup simpel ya. Tantangan terbesar yang dihadapi oleh saudara dan saya sebagai orang-orang Kristen adalah tantangan-tantangan yang sebetulnya minor sekali, saudara. Saudara, ketika Anda menjadi orang Kristen ya, apa sih hal yang Anda lakukan yang berbeda dengan orang lain? Apa sih extra miles, harga lebih yang Anda bayarkan dibandingkan dengan orang-orang yang non-Kristen, saudara? Hampir nggak ada loh, saudara. Hampir nggak ada, saudara. Oke, sebagai orang Kristen saya pergi ke gereja di hari Minggu. Tetapi orang lain juga pergi beribadah di dalam hari-harinya mereka yang berbeda-beda. Oh, tapi kita orang Kristen tuh ada perpuluhan, ada persembahan. Loh, di dalam semua agama itu ada sistem pendanaan yang memakai uang dari jemaat, sudah. Semua agama ada seperti itu, sudah. Ada pendanaan sukarela dari jemaat itu selalu ada, sudah. Yang namanya kalau di dalam Islam itu ada mungkin itu sedekah lah atau zakat lah. Di dalam agama-agama yang lain juga ada, sudah. Anda pikir tempat-tempat ibadah itu bisa munculnya dari mana, sudah? Kan ini juga semuanya dari pendanaan jemaat, sudah. Ada waktu-waktu khusus untuk ibadah, ada juga upacara-upacaranya, ada harga yang mesti dibayarkan, semuanya itu ada, sudah ya. Jadi apa yang spesial di dalam dirinya kita orang-orang Kristen, sudah? Hampir gak ada. Maksudnya apa hal khusus yang kita bayarkan? Kita lalu mungkin mengatakan ya, oh kita itu harus hidup sebagai orang yang benar, orang yang baik, tidak boleh mencuri, lalu kita itu tidak boleh berzina. Lu agama apa sudah yang memperbolehkan boleh berzina tuh? Agama apa yang memperbolehkan boleh mencuri, sudah? Jadi dalam tataran, sudah ya, sebagai orang beragama, sebagian besar di antara kita itu tidak pernah betul-betul diperhadapkan dengan masalah. Kalau kamu Kristen, kamu akan begini. Nggak pernah, sudah. Sehingga iman kita itu tidak betul-betul teruji, sudah. Dalam bagian ini kita diajak untuk melihat ya, murid-murid tadinya mulai ketakutan ketika melihat ada Yesus yang powernya tidak terkontrol, powernya melampaui power kekuatan gelap, sudah. Kalau kita melihat ya, lautan itu menjadi semacam kayak kepercayaan mereka itu lautan itu adalah tempatnya iblis, tempatnya setan, sudah. Makanya danaunya itu dihardik, sudah. Ada eksorsisme, ada semacam kayak pengusir setan, dihardik, dimarahin, seperti kayak setan yang dihardik, sudah. Itu menjadi tenang. Dan sekarang, sudah, kita mendapati ya, ketika head to head dengan legiunnya pun dihardik, masuk kepada babi, lalu mati lemes, sudah. Dan hal ini, sudah, meskipun ya kita mendapati ya kepastian bahwa Yesus itu menang, sudah. Tetapi berhadapan-hadapan dengan masalah sebesar ini, kebanyakan orang itu akan jeri, sudah. Akan pucat ya, hatinya itu akan kecut, sudah. Saudara coba bayangkan ya, kalau menjadi Kristen, itu harga yang dibayarkan sangat besar. Kira-kira kita itu akan terus bisa keep up dengan kekristenan kita atau enggak, saudara? Kita aja, saudara ya, kalau misalkan ada persembahan yang banyak, karena acara yang banyak, saudara, kita sudah mulai menimbang-nimbang, mulai memikir-mikir, saudara. Kita itu kalau, enggak usah ngomong tentang persembahan yang besar, saudara. Ini satu hal yang cukup menyedihkan ya. Anda pergi ke gereja hari Minggu ya. Jadi tidak usah di dalam hari yang lain. Hari Minggu di hari ibadah. Pada hari itu ada hujan yang cukup deras. Nggak usah banjir, nggak usah badai, nggak usah angin kenceng, nggak usah pohon tumbang. Hanya dengan ada hujan yang cukup deras, sudah. Langsung jumlah jemaat itu turun, sudah. Langsung, sudah. Otomatis hanya karena hujan, sudah. Kita mau ngomong tentang membayar harga ikut Yesus, sudah, berhadapan dengan legiun, sudah. Karena hujan aja sudah jemaat itu berkurang, sudah. Mau membayar harga macam apa, sudah? Kita mendapati ya banyak di antara kita yang nanti akan dinyatakan ya, jangan-jangan ya kekristenannya itu nggak genuine, sudah.
Saudara, kita melihat ya bahwa Yesus yang kita ikuti adalah Yesus yang powernya itu besar. Yang mana memang orang-orang itu akan takut, saudara. Kita melihat, saudara, setelah orang itu berpakaian, dia tersungkur duduk di bawah kakinya Yesus, saudara. Orang ini sudah menjadi waras, orang ini dibebaskan. Tetapi saudara, Yesus disuruh pergi. Kenapa, saudara? Karena somehow kita mendapati ya, orang kerasukan setan, meskipun menakutkan, dirantai bisa dilepaskan dan lain sebagainya, saudara. Meskipun orang ini menakutkan, orang kerasukan setan ya, bisa mengganggu, tidak terkontrol, saudara. Tapi somehow, saudara, manusia itu bisa deal dengan sin. Orang berdosa mengerti caranya untuk deal dengan dosa. Sampai suatu hari nanti terjerat, habis, baru nggak bisa lari, saudara. Tapi di dalam banyak sekali tataran, biasanya orang itu merasa bahwa dosa itu masih bisa dikuasai. Sepanjang saya punya power ini yang namanya dosa itu masih dikuasai, saudara. Anda yang menjalankan bisnis, Anda yang menjalankan kehidupan keseharian Anda tahu, saudara, bahwa yang namanya dosa seperti ini saya kayak bisa tangani. Setan seperti ini saya bisa tangani. Saya kedengkian seperti ini saya bisa tangani. Kesombongan seperti ini saya bisa tangani. Kemalasan seperti ini saya bisa tangani. Yang penting kehidupan saya keluar masih tetap baik-baik saja. Mereka sudah deal dengan orang yang kerasukan legion ini, mereka sudah deal. Sudah pernah diikat, sudah pernah dipegang, sudah pernah diapa-apakan. Mereka sudah pernah deal. Dan mereka gagal. Tapi toh nggak apa-apa. Masih bisa dilokalisir. Ya berkiprahnya di sekitar kuburan, no problem. Sepanjang kita itu masih bisa mengembalakan kawanan ternak babi kita dan lain sebagainya, semuanya ekonomi bisnis berjalan dengan baik, fine. Tetapi sudah ketika Yesus datang dengan power yang tidak terkontrol, setan dikalahkan dan mereka menghadapi satu buah tantangan. Ada economic loss. Pertama ya, babi-babi itu hilang, sudah. Ada kemungkinan economic loss yang besar. Dan setelah itu, kalau ada kuasa yang sebesar ini menghadiri kita, lalu dia itu minta kita itu untuk mengikuti dia, wah mungkin berat ya, udah diusir aja. Dan kita melihat, saudara, kuasanya seperti apa, saudara. Kita melihat di dalam episode selanjutnya ada Yairus, saudara. Yairus adalah kepala sinagog, saudara, kepala rumah ibadat. Dan setelah dia kembali ya, ada orang yang berkerumun, saudara. Maka Yairus ini datang dalam satu buah keadaan yang urgent ya. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia, sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia mohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Jadi kita melihat ya, sekuensinya seperti ini ya. Datanglah Yairus, kepala rumah ibadat. Ini orang penting, sudah. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus, memohon kepada Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan satu-satunya berumur kira-kira 12 tahun, hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Jadi Yesus sudah setuju. Oke, kita berjalan ke sana. Kita pergi ke sana. Karena keadaannya gawat dan ini orang penting. Yairus adalah kepala rumah ibadat, orang penting, sudah. Kedua, anaknya itu satu-satunya. Maka ini penting, sudah. Ketiga, saudara, anaknya ini sakit dan hampir mati. Maka keadaannya itu menjadi sangat-sangat genting, saudara, sangat urgent ya. Orang penting, keadaannya itu juga sakitnya gawat dan anaknya adalah anak satu-satunya. Tetapi saudara, kita mendapati dalam perjalanan ke sana Yesus itu didesak-desak oleh banyak orang, saudara. Lalu di dalam keadaan seperti itu dicatat ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita perdarahan, tidak berhasil disembuhkan. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, dan seketika juga ia berhentilah perdarahannya. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Saudara, dalam keadaan genting ini, saudara, di tengah-tengah keadaan ada perempuan yang sudah sakit perdarahan 12 tahun, saudara, menjamah Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus dijamah, orang itu sembuh, saudara. Dan ini keadaannya genting, saudara. Tuhan Yesus mengatakan, siapa yang menjamah aku? Saudara bisa membayangkan ya, di dalam keadaan seperti ini, Anda kalau jadi Yairus itu kira-kira pikiran Anda seperti apa ya? Dia adalah orang penting dan bukan orang penting yang jahat, saudara. Dia adalah kepala rumah ibadat. Dia punya anak dan anaknya dia itu satu-satunya. Dan anaknya itu hampir mati, saudara. Hampir mati. Di tengah jalan ya, Anda bayangkan ya, Yesus itu dijamah oleh seseorang. Lalu orang itu menjadi sembuh. Terus ya sudah, Yesus jalan saja lewat, saudara. Karena ini keadaan genting. Kan ya gak apa-apa ya. Orang dia itu memang banyak menyembuhkan orang. Tuhan Yesus itu memang suka, gemar menyembuhkan orang, saudara. Dia melakukan pembebasan-pembebasan, saudara. Nah sekarang sudah ada satu orang disembuhkan. Kenapa kok dia mesti berhenti dulu? Ini keadaan genting loh. Ya kalau pas keadaan, berhenti dulu untuk satu buah keadaan yang terlalu penting, saudara. Ini enggak. Dia mau tanya, mau cari tahu siapa yang menyentuh saya. Maka sudah Petrus itu menjawab dengan semi-semi sarkastik mungkin ya. Mungkin kadang-kadang dia berpikir ya, Yesus itu memang pemimpin yang hebat, pemimpin yang top ya. Tapi kadang-kadang yang orang-orang besar itu punya pemikiran-pemikiran anehnya sendirilah. Dalam keadaan seperti ini ya, ngapain? Ngapain kamu mesti stop dulu? Maka dia menjawab dengan satu buah jawaban yang sarkastik, yang semua orang anak kecil juga tahu, saudara. Yaitu apa? Lo yang menyentuh yang kau ya banyak. Ini sekarang sedang berdesak-desakan. Dan Tuhan Yesus mengatakan tidak. Ada kuasa yang keluar dari saya. Dan setelah itu sudah baru perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun ini muncul, sudah. Di sini sudah kita melihat ya, Yesus sedang melihat satu hal yang sangat penting, sudah. Ini bukan satu buah interupsi yang gak penting, tapi ini ada satu hal yang penting, sudah. Kenapa, sudah? Karena perempuan ini sakit perdarahan. Dan sakit perdarahan itu disebut sebagai satu buah penyakit yang tidak tahir.
Anda tidak bisa pergi ke bait suci, saudara. Anda tidak tahir karena Anda sakit perdarahan, saudara. 12 tahun orang ini tereksklusi dari bait suci Yerusalem. Saudara, di episode sebelumnya kita melihat ada kenajisan, yaitu di mana? Di kuburan. Di tengah-tengah orang yang kerasukan legiun, saudara. Dan nanti legionnya itu masuk kepada babi, binatang yang somehow dianggap tidak tahir juga, saudara. Oke lah, di tempatnya setan lah itu, saudara. Tetapi saudara, sekarang ya di dalam Yudaisme sendiri ya, di dalam tanah Yudea, ternyata ada juga orang yang tidak tahir. Ada orang yang dikuasai oleh kenajisan, tetapi saudara, seluruh sistem agama tidak mampu untuk membuat dia menjadi tahir, saudara. Dan sekarang waktunya, saudara, ini adalah satu buah waktu yang genting dan memang diperlukan. Bukan sekedar waktu penting bagi orang yang umur 12 tahun yang hampir mati itu. Tapi perempuan ini sudah 12 tahun mati somehow, saudara. Karena tidak boleh datang ke dalam bait suci Yerusalem. Tereksklusi dari hadirat Tuhan, saudara. Saudara, ada satu anak, keadaan genting loh ya, hampir mati. Loh, ini ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun dalam tanda kutip mati. Tidak bisa berinteraksi dengan Tuhan di dalam bait suci, saudara. Dan sekarang orang ini dipulihkan, saudara. Maka ini penting, saudara. Dan orang ini mengaku di depan, saudara. Dan ketika itu mengaku di depan, ada banyak orang tahu. Hari itu pun, saudara, dia terdeklar. Semua orang tahu bahwa dia hari itu tahir, saudara. Sehingga dia boleh kembali ke dalam bait suci, saudara. Maka perjalanan dilanjutkan, saudara. Setelah interupsi itu. Dan kita melihat ya, Yairus akan broken heart, saudara. Masuk di dalam ayat yang ke 49. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Saudara, Anda kalau jadi Yairus, sudah sampai berhenti di dalam ayat 49 ini, saudara. Sayangnya di sini nggak dikasih shelah, saudara ya. Ini kan bukan lagu ya. Kalau ini misalkan Mazmur, mungkin ada kata-kata selah di sini, saudara. Harus berhenti sebentar, saudara. Saudara, Anda bayangkan ya, Yairus itu ketika menantikan Yesus, saudara, ketika dia nyebrang balik dari Gerasa, saudara, dia mengatakan, Guru, tolong anakku satu-satunya. Sekarang dia sakit, hampir mati. Tolong, sebelum dia itu terlambat, tolong tuh Guru. Lalu dalam perjalanan dia sudah dalam hatinya dakdikduk luar biasa, saudara, karena macet, saudara. Jalanan macetnya luar biasa. Aduh, ini anak saya sudah dalam keadaan genting, macetnya luar biasa seperti ini, didesak-desak. Sudah begitu, saudara, di tengah-tengah kemacetan, Yesus Kristus masih berhenti dulu, saudara. Masih berhenti dulu untuk mendeklarasikan seseorang yang sudah menjadi tahir. Maka, waduh, ini nggak nutut, ini bisa-bisa nggak nutut nih. Tapi dia mesti belajar, saudara. Oke, saya punya anak satu-satunya yang sangat penting. Usianya 12 tahun. Tapi di sini ada perempuan lain yang sudah 12 tahun sakit dalam perdarahan. Maka ya sudah, saya mesti rela tahan sambil dalam hati, oh Tuhan tolong ya, tolong supaya anak saya masih tertolong, sudah. Lalu sudah, ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, sudah. Sudah bisa membayangkan betapa hancurnya perasaan hatinya kepala rumah ibadat ini, sudah. Langsung dia mau gimana lagi, sudah. Ya sudah, memang mengikut Yesus, mau mendapatkan kuasa dari Yesus, kita mesti rela untuk berbagi. Sekarang anak saya mati dan yang perempuan itu bisa disembuhkan. Ya sudah, atau gimana, saudara? Ini perasaan berkecamuk, saudara. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, jangan khawatir, jangan takut ya. Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun masuk dengan dia kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tapi Yesus berkata, jangan menangis, ia tidak mati, tetapi tidur. Mereka mentertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Saudara, pada waktu itu ya, ada orang-orang yang meratap, ada orang-orang yang menangis, saudara. Dan sebagai kepala rumah ibadat, yang kelihatannya dia posisinya cukup terpandang, saudara, besar kemungkinan dia bisa menyewa para peratap. Jadi pada waktu itu kalau ada orang meninggal, saudara, ada peratap-peratap yang disewa, saudara. Orang yang memang ada di sana untuk menangis. Dia adalah penangis atau peratap-peratap profesional, saudara. Apakah ini negatif? Enggak tentu negatif, saudara. Karena memang kematian itu kan buruk ya. Kematian itu adalah upah dari dosa, saudara. Sehingga itu memang pantas untuk diratapi, saudara. Maka peratap-peratap profesional ini mentertawakan Yesus, saudara. Kenapa, saudara? Dia peratap profesional, saudara. Peratap profesional, mereka tahu dengan jelas artinya mati dan artinya tidur. Orang sakit keras dengan orang mati itu dia tahu bedanya, sudah. Dia sudah berhadapan dengan mayat, berhadapan dengan kematian sudah banyak kali, sudah. Dan sekarang Tuhan Yesus mengatakan dia tidur, maka ditertawakan, sudah. Idenya Yesus yang mengatakan bahwa dia tidak mati itu ditertawakan, sudah. Tetapi sudah, Tuhan Yesus membangunkan anak itu, lalu anak itu pun diberi makan, sudah. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, hai anak bangunlah. Maka kembali roh anak itu dan sekitar itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Maka takjublah orang tua anak itu, tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu, saudara. Nah, kita melihat, saudara, ya, satu buah pembandingan ya. Ketika kita ingin ya mendapatkan
pelayanan dari Tuhan, kuasa Tuhan yang besar, saudara, kita mesti sadar, saudara, bahwa ada yang lain yang membutuhkan pelayanan itu. Kepala rumah ibadat, orang penting ini harus belajar bahwa selain saya punya anak yang usia 12 tahun, ada banyak anak-anak lain, ada banyak perempuan lain yang juga membutuhkan pertolongan Tuhan Yesus. Dia mesti rela, saudara. Dan somehow dia disuruh untuk rela bahwa bagi orang yang perdarahan 12 tahun itu, maka anak saya yang usia 12 tahun sekarang mati. Meskipun Yesus mengatakan, enggak. Bukan kamu yang membayar, bukan anakmu yang mati. Tetapi nanti kita akan melihat, sudah, di dalam gambaran yang paling besar, sudah, yaitu apa? Ide yang ditertawakan oleh para peratap ini, sudah, mereka nanti akan membisu. Mereka tidak bisa lagi mentertawakan karena memang anak ini akan hidup, sudah. Tetapi, sudah, mereka akan melihat ya bahwa nanti kematiannya itu akan muncul. Ketika kita melihat ada anak-anak Allah yang akan mati di dalam dosa, mereka akan dihidupkan, sudah. Maka nanti akan ada anak Allah yang sejati, yaitu Yesus Kristus, yang sungguh-sungguh mati untuk menghidupkan kita menjadi anak-anaknya Dia, saudara. Menjadi anak-anak Tuhan, menjadi anak-anak Allah, saudara. Yesus sang anak Allah menjadi pengganti kita, sehingga kita yang harusnya mati oleh dosa kita akan dihidupkan, saudara. Itulah power yang besar yang tidak bisa dikontrol dari Tuhan Yesus, saudara. Maka, saudara, tidak heran di dalam bagian awal tadi kita diajak untuk melihat, saudara, murid-murid yang mengikuti Tuhan Yesus itu mereka pantas untuk takut, saudara. Mereka tahu yang namanya badai, tapi badai itu somehow masih mereka bisa kendalikan. Orang-orang di Gerasa mereka tahu tuh yang namanya legiun seperti apa, sangat kuat, sangat menakutkan, tapi somehow mereka bisa deal dengan itu, saudara. Tapi sulit untuk kita deal dengan kuasa Yesus. Kuasa Yesus itu adalah kuasa seperti apa? Kuasa yang mengajak kita untuk sadar bahwa selain daripada saya membutuhkan bantuan, orang lain juga membutuhkan bantuan. Dan ketika saya mengutamakan orang lain, mungkin saya yang mesti berkorban, anak saya mati. Tetapi, sudah, sebagai pengikut Yesus kita akan melihat, sudah, bahwa ternyata, sudah, Dia sendiri, sudah, yang menjadi figur utama dari seluruh penata layanan kerajaan surga. Dia sendiri yang akan mati bagi orang-orang lain, sudah. Kita dipanggil untuk mengikuti Yesus yang kuasanya setidak terkontrol ini, sudah. Maka saudara dan saya dipanggil ya untuk mengikuti Dia, saudara. Kuasanya besar, kuasanya besar. Dan kuasanya itu susah untuk dikonten, susah untuk dikontrol, susah untuk dimengerti, saudara. Mengasihi orang berdosa, mengampuni orang yang bersalah bagi kita, mendoakan orang-orang yang mengutuki kita, saudara. Itu kan hal yang di luar pikiran pakem standar kita, saudara. Tetapi itu, saudara, ketika kita mengikuti Yesus dan kuasa Yesus yang besar itu bekerja di antara kita, maka kita akan, ya, quote and unquote, menjadi tidak terkontrol. Akan berada di luar pakem standar ketika kita menjadi pengikut-pengikut Dia. Baik, rekan-rekan sekalian, hari ini saya mengajak kita untuk mendoakan satu pokok doa saja, saudara, yaitu mari kita bersama-sama berdoa meminta kuasa Tuhan yang besar dan liar itu, kuasa Tuhan yang besar dan tidak terkontrol itu akan menguasai kita, membuat kita bisa mengasihi dengan kuat, mentahirkan, mendamaikan orang kepada Tuhan, dan kita juga bersedia ketika pada gilirannya kita dipanggil untuk berbagian bersama dengan Dia untuk membayar harga. Kita minta kekuatan dari Tuhan untuk hal ini. Baik, rekan-rekan sekalian, kiranya Tuhan menyertai setiap kita. Kita bertemu di dalam Terang Pagi Jalanku episode selanjutnya. Terpujilah Tuhan.